Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang yang pertama bab yaitu bab 6 analisis titik impes dan analisis sensitivitas. Nah, dan bab 7 yaitu pertimbangan risiko dan ketidakpastian. Nah, dari kelompok 15 itu terdiri dari anggotanya saya sendiri Syarif Rahman, Akmal Hidayatullah, Muhammad Fangki Saridi, dan Khalid. Nah, dari itu saya akan menjelaskan yang bab 6. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pokok bahasan dari bab 6, yaitu pertama pendahuluannya, yang kedua analisis titik impes, terus bagian dari titik impes itu dibagi menjadi 3: analisis titik impes pada pemasaran produksi, analisis titik impes pada pemilihan alternatif investasi, yang ketiga analisis titik impes pada keputusan buat beli. Nah, selanjutnya yaitu analisis sensitivitas. Nah, dan contoh soalnya. Nah, yang pertama saya menjelaskan itu pendahuluan. Nah, pendahuluan itu pada bab ini terdahulu saya akan diasumsi ke bawah nilai-nilai parameter dari model ekonomi teknik diketahui dengan pasti. Pada kenyataannya berbagai parameter seperti horizon, perencanaan MAR, aliran kas, dan sebagainya hanya tersedia dalam bentuk estimasi yang masih mengandung ketidakpastian. Nah, faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakpastian cukup banyak jumlah maupun variasinya. Secara umum dibagi menjadi 4. Yang pertama, kemungkinan estimasi yang tidak akurat digunakan dalam studi analisis. Yang kedua, tipe bisnis dan kondisi ekonomi masa depan. Yang ketiga, tipe pabrik dan peralatan yang digunakan. Yang keempat, panjang periode studi atau horizon perencanaan. Nah, adapun beberapa cara untuk metode yang bisa digunakan untuk menangani ketidakpastian yang diakibatkan oleh 4 faktor di atas. Yang pertama, analisis titik impes atau break-even analysis. Yang kedua, analisis sensitivitas. Yang ketiga, analisis risiko. Nah, yang pertama yang saya jelaskan pada bab ini yaitu pada bab ini akan dibahas analisis titik impes dan analisis sensitivitas. Analisis risiko akan dibahas pada bab tersendiri. Analisis titik impes. Nah, analisis impes itu adalah satu analisis dalam ekonomi teknik yang populer digunakan terutama pada sektor-sektor industri pada karya. Analisis akan berguna apabila seseorang akan mengambil keputusan pemilihan alternatif cukup sensitif terhadap variabel atau parameter, dan bila variabel tersebut diestimasi nilainya. Nah, metode titik impes ini bisa digunakan untuk melakukan analisis pada berbagai macam pemasaran, diantaranya 1. Menentukan nilai ROR, di mana 2 alternatif proyek sama biaya. Misalkan kedua alternatif proyek tersebut sama baiknya pada ROR sebanyak 12%, maka titik impes dari ROR kedua alternatif tersebut adalah 12%. Bila ROR atau ternyata lebih besar atau lebih kecil dari 20%, maka alternatif satu akan lebih baik dari alternatif yang lain. Yang kedua, menentukan tingkat produksi. Nah, dari 2 atau lebih fasilitas produksi yang memiliki konfigurasi ongkos-ongkos yang berbeda sehingga pada tingkat tersebut ongkos tahunan yang terjadi adalah antara lain fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lainnya. Misalkan 2 alternatif fasilitas produksi akan mengakibatkan ongkos tentunya sama pada tingkat produksi 2000 per unit per tahun, maka tingkat produksi 2000 per
tahun ini disebut tingkat produksi IMPEX. Nah, bila ternyata perusahaan harus memproduksi pada tingkat 3.000 per unit per tahun atau 1.500 per unit per tahun, maka salah satu alternatif tersebut akan lebih baik dari yang lainnya. Yang ketiga, melakukan analisis jual beli pada tingkat produksi tertentu. Biaya yang terjadi akan sama antara membeli suatu komponen atau membuatnya sendiri. Jadi pada tingkat IMPEX ini, pilihan untuk membuat sendiri suatu komponen atau peralatan yang sama versus dengan pihak untuk membelinya dari luar perusahaan bila perusahaan membutuhkan jumlah komponen yang lebih besar dari titik IMPEX, maka biasanya biaya membuat akan lebih murah dari biaya pembelian untuk satu komponen. Yang keempat, menentukan beberapa tahun yang dibutuhkan atau berapa produk yang harus dihasilkan agar perusahaan pada titik IMPEX, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan sama persis dengan pendapatan yang diperoleh bila suatu alternatif proyek bisa diproduksi di atas titik IMPEX ini, maka alternatif tersebut layak dilaksanakan. Nah, yang titik selanjutnya itu analisis titik IMPEX pada permasalahan produksi. Aplikasi analisis titik IMPEX pada permasalahan produksi digunakan untuk menentukan tingkat produksi yang bisa mengakibatkan perusahaan berada pada kondisi IMPEX. Untuk mendapatkan titik IMPEX ini, maka harus dicari fungsi-fungsi biaya maupun pendapatannya. Pada saat kedua fungsi tersebut bertemu, maka total biaya sama dengan total biaya sama pendapatan. Melakukan analisis titik IMPEX, seringkali fungsi biaya maupun fungsi pendapatan diasumsikan linear terhadap volume produksi. Ada 3 komponen biaya yang dipertimbangkan dalam analisis, yaitu biaya tetap fixed cost, yaitu biaya yang besarnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Apa yang termasuk biaya tetap adalah biaya gedung, biaya tanah, biaya mesin, dan peralatan yang sebagainya. Yang kedua, biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang besarnya tergantung biasanya secara linear terhadap volume produksi. Biaya tergolong biaya variabel, diantaranya adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang ketiga, biaya total atau total cost adalah jumlah dari biaya yang tetap dan biaya variabel. Nah, inilah contoh diagram tentang variabel di tersebut, yaitu yang pertama, yang A, variabel produksi, yang kedua volume dibagi menjadi 3. Terus analisis titik impas pada pemilihan alternatif investasi. Analisis titik impas pada permasalahan seperti ini biasanya diselesaikan dengan menggunakan alat bantu analisis biaya tahunan ekivalen atau nilai sekarang. Langkah-langkah berikut ini cukup baik diikuti dalam menentukan alternatif berdasarkan analisis titik impas. 1. Definisikan secara jelas variabel yang akan dicari dan tentukan satuan atau unit dimensinya. 2. Gunakan analisis biaya tahunan ekivalen atau analisis nilai sekarang untuk menyatakan total ongkos setiap alternatif sebagai fungsi dari variabel yang didefinisikan. 3. Ekivalenkan persamaan-persamaan ongkos tersebut dan carilah nilai impas dari variabel yang didefinisikan. 4. Bila tingkat utilitas yang diinginkan lebih kecil dari nilai titik impas, pilih alternatif yang memiliki ongkos variabel yang lebih tinggi. Dan bila tingkat utilitas yang diinginkan di atas nilai titik impas, pilih alternatif yang memiliki ongkos variabel yang rendah. Contoh 6.3. Sebuah perusahaan plat baja sedang mempertimbangkan 2 alternatif pada pemotongan plat yang biasa digunakan.
dalam proses produksinya. Alternatif pertama adalah mesin otomatis yang memiliki harga awal 23 juta dan nilai sisa 4 juta setelah 10 tahun. Bila mesin ini dibeli, maka operator harus dibayar 12.000 per jam. Output mesin ini adalah 8 ton per jam. Ongkos operasi dan perawatan tahunnya diperkirakan 3,5 juta. Alternatif kedua adalah mesin semi otomatis yang memiliki harga awal 8 juta dengan masa pakai ekonomis 5 tahun dan tanpa nilai sisa. Ongkos tenaga kerja per jam bila mesin ini dioperasikan adalah 24.000 dan ongkos operasional dan perawatannya 1,5 juta per tahun. Perkiraan outputnya adalah 6 ton per jam. MARR yang dipakai analisis adalah 10%. A. Berapa lembaran logam yang harus diproduksi tiap tahun agar mesin otomatis lebih ekonomis dari solusi. A. Penyelesaian dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah di atas. 1. Misalkan X adalah jumlah lembaran logam yang diproduksi dalam setahun. 2. Ongkos variabel tahunan untuk mesin otomatis adalah AC1 sama dengan 12.000 dibagi jam dikalikan 1 jam dibagi 8 ton dikalikan X ton dibagi tahun sama dengan 12.000 X per 8 sehingga ongkos ekivalen tahunnya adalah biaya tahunan ekivalen 1 sama dengan 23 juta buka kurung A per P di 10%, 10 tutup kurung dikurang 4 juta buka kurung A per F, 10%, 10 tutup kurung ditambah 3,5 juta ditambah 12.000 X per 8 sama dengan 23 juta buka kurung 0,16275 tutup kurung dikurang 4 juta buka kurung 0,06275 tutup kurung ditambah 3,5 juta ditambah 12.000 X per 8 sama dengan 6,992 juta ditambah 1.500 X. Dengan cara yang sama akan diperoleh ongkos variabel tahunan untuk mesin semi otomatis adalah AC2 sama dengan 24.000 per jam dikalikan 1 jam per 6 ton dikalikan X ton per tahun sama dengan 4.000 X. Sehingga ongkos ekivalen tahunannya adalah biaya tahunan ekivalen sama dengan 8 juta buka kurung A per P, 10%, 5% ditambah 1,5 juta ditambah 4.000 X sama dengan 8 juta buka kurung 0,2638 tutup kurung ditambah 1,5 juta ditambah 4.000 X sama dengan 3,61 juta ditambah 4.000 X. 3. Kedua persamaan biaya tahunan ekivalen tidak diekuivalenkan sehingga diperoleh biaya tahunan ekivalen 1 sama dengan biaya tahunan ekivalen 2. 6,992 juta ditambah 1.500 X sama dengan 3,610 juta ditambah 4.000 X. 3,82 juta sama dengan 2.500 X. X sama dengan 1.352,8 ton per tahun. Jadi mesin otomatis akan lebih ekonomis dipakai bila dibandingkan dengan mesin semi otomatis bila tingkat produksinya lebih besar dari 1.352,8 ton per tahun. B. Apabila manajemen memutuskan tingkat produksi sebesar 2.000 ton per tahun, maka mesin otomatis harus dipilih karena lebih besar dari titik impas. Analisis titik impas pada keputusan buat beli. Contoh 6.5. Seorang insinyur diserahkan tugas untuk melakukan analisis buat beli pada 2 buah komponen yang akan digunakan untuk melakukan inovasi pada sebuah produk-produk tertentu yang akan menjadi andalan perusahaan. Setelah melakukan studi dan berhasil mengumpulkan data-data teknis maupun ekonomis dari
pembuatan kedua komponen tersebut diperoleh ringkasan data seperti tabel 6.2. Di samping itu masih ada biaya-biaya overhead yang besarnya 18 juta per tahun untuk komponen A dan 15 juta per tahun untuk komponen B. Di sisi lain, perusahaan juga mempertimbangkan tawaran dari suatu perusahaan untuk membeli komponen A dan B masing-masing seharga 10.000 dan 15.000 per unit. Bila diasumsikan tidak ada biaya lain yang terlibat dalam proses pembelian produk dan I sama dengan 15%, untuk analisis tentukanlah A. Pada kebutuhan berapa komponen per tahun, perusahaan sebaiknya membuat sendiri komponen tersebut. B. Bila kebutuhan masing-masing komponen adalah 2.000 unit per tahun, keputusan apa saja yang harus diambil perusahaan berkaitan dengan permasalahan tersebut. Asumsikan bahwa produksi komponen A independen terhadap produksi komponen B dan tidak ada diskon untuk pembelian. Solusi A. Misalkan XA adalah kebutuhan komponen A dalam setahun dan XB adalah kebutuhan komponen B dalam setahun. Untuk komponen A, biaya per tahun untuk alternatif membeli adalah kebutuhan per tahun dikalikan dengan harga per unit, yaitu biaya tahunan ekuivalen sama dengan 10.000 dikali XA. Biaya per tahun untuk alternatif membuat sendirinya adalah biaya tahunan ekuivalen sama dengan 200 juta buka kurung A per P, 15%, 5%, ditambah 18 juta ditambah buka kurung 3.000 ditambah 2.000 tutup kurung XA dikurang 10 juta buka kurung A per F 15%, 5 tutup kurung sama dengan 59,66 juta ditambah 5.000 XA dikurang 1,8097 ditambah 14,83 juta sama dengan 74,49 juta ditambah 5.000 XA. Untuk mencapai titik impas antara alternatif membuat dan membeli, maka harus terpenuhi biaya tahunan ekuivalen beli sama dengan biaya tahunan ekuivalen buat. 10.000 XA sama dengan 74,49 juta ditambah 5.000 XA. 5.000 XA sama dengan 74,49 juta. XA sama dengan 14,898 komponen. Jadi alternatif membuat akan sama ekonomisnya dengan alternatif membeli komponen A pada kebutuhan sebesar 14,898 komponen per tahun. Untuk komponen B, biaya per tahun untuk alternatif membeli adalah biaya tahunan ekuivalen sama dengan 15.000 XB. Biaya tahunan untuk alternatif membuat sendiri adalah biaya tahunan ekuivalen buat sama dengan 350 juta buka kurung A per P, 15%, 7 tutup kurung ditambah buka kurung 2.500 ditambah 2.500 tutup kurung XB dikurang 15 juta buka kurung A per F, 15%, 7, tutup kurung ditambah 15 juta sama dengan 97,7706 juta ditambah 5.000 XB. Kedua alternatif akan sama ekonomisnya bila biaya tahunan ekuivalen beli sama dengan biaya ekuivalen buat. 1.500 XB sama dengan 97,7706 juta ditambah 5.000 XA. XB sama dengan 9,777 komponen. Jadi alternatif membeli atau membuat sendiri komponen akan sama ekonomisnya bila permintaan per tahun adalah 9,77 komponen. B. Bila ketentuan masing-masing komponen adalah 2.000 unit per tahun, maka perusahaan lebih baik membeli komponen A maupun komponen B. Analisis sensitivitas. Karena nilai-nilai parameter dalam studi ekonomi teknik biasanya diestimasikan besarnya, maka jelas nilai-nilai tersebut tidak akan bisa dilepaskan dari faktor kesalahan. Artinya, nilai-nilai parameter tersebut mungkin lebih besar atau lebih kecil dari hasil estimasi yang diperoleh, atau berubah pada saat tertentu. Perubahan yang terjadi pada nilai parameter tentunya akan mengakibatkan perubahan pula pada tingkat output ataupun hasil. Ini bisa menyebabkan preferensi akan berubah dari suatu
alternatif ke alternatif yang lainnya. Untuk mengetahui seberapa sensitif suatu keputusan terhadap perubahan faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhinya, maka setiap proses pengambilan keputusan pada ekonomi teknik hendaknya disertai dengan analisis sensitivitas. Analisis ini akan memberikan gambaran sejauh mana suatu keputusan akan cukup kuat berhadapan dengan perubahan faktor-faktor atau parameter-parameter yang mempengaruhi. Analisis sensitivitas dilakukan dengan mengubah nilai dari suatu parameter pada suatu saat untuk selanjutnya dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap akseptabilitas suatu alternatif investasi. Faktor yang biasanya berubah dan perubahannya biasa mempengaruhi keputusan dalam studi ekonomi teknik adalah ongkos investasi, aliran kas, nilai sisa, tingkat bunga, tingkat pajak, dan umur investasi. Perkenalkan, nama saya Akmal Hidayatullah. Saya akan membahas materi tentang pertimbangan risiko dan ketidakpastian. Nah, sebelumnya dua saudara saya, Syarifkur Rahman dan Khalid, telah menjelaskan bab 6. Dan sekarang saya akan melanjutkan bab 7-nya tentang pertimbangan risiko dan ketidakpastian. Pada bab terdahulu telah dipelajari sekilas konsep risiko dan ketidakpastian dengan mengikutkan analisis sensitivitas pada proses pengambilan keputusan. Pada bab ini, konsep risiko dan ketidakpastian akan dibahas secara lebih mendalam dengan mengetengahkan metode-metode pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alternatif pada kondisi di mana risiko dan ketidakpastian dipertimbangkan. Pada bab ini akan diawali dengan perbedaan konsep risiko dan ketidakpastian dalam investasi. Kemudian disusul dengan metode-metode pengambilan keputusan dengan kondisi di mana risiko dipertimbangkan. Pendekatan pengambilan keputusan bisa dilakukan dengan mengukur nilai ekspektasinya, baik melalui perhitungan analisis maupun simulasi. Dan pada akhir bab ini akan dibahas metode-metode pengambilan keputusan investasi pada kondisi yang tidak pasti. Konsep risiko dan ketidakpastian. Perbedaan utama antara risiko dan ketidakpastian terletak pada banyak sedikitnya informasi dan pengetahuan tentang kondisi mendatang suatu alternatif investasi. Pada suatu alternatif investasi, misalnya, seseorang mengambil keputusan mungkin yakni bahwa profit yang akan diperolehnya bisa dinyatakan dengan distribusi normal dengan rata-rata 100 juta dan standar deviasi 12 juta. Umur proyeknya mungkin bisa diestimasikan 4 tahun dengan probabilitas 0,5 dan 6 tahun dengan probabilitas 0,4 sampai 5 tahun dengan probabilitas 0,5 dan 6 tahun dengan probabilitas 0,1. Pada kondisi lain mungkin pengambilan keputusan tidak seberuntung kondisi di atas. Selanjutnya, pengambilan keputusan yang mempertimbangkan risiko. Salah satu kriteria populer dalam pengambilan keputusan risiko adalah nilai ekspektasi. Pada dasarnya, nilai ekspektasi mengacu pada nilai-nilai jangka panjang yang memiliki implikasi bahwa investasi akan dilakukan berulang-ulang dengan probabilitas yang tidak berubah. Walaupun asumsi di atas hampir tidak pernah dipenuhi oleh suatu alternatif investasi, kenyataan bahwa perusahaan yang biasanya hidup dalam jangka panjang dan selalu membuka investasi baru menyebabkan metode nilai ekspektasi menjadi layak dipakai ukuran dalam pengambilan keputusan. Secara umum, tujuan jangka panjang perusahaan bisa dinyatakan dengan beberapa cara, antara lain memaksimumkan nilai ekspektasi ongkos-ongkos secara selintas. Nilai ekspektasi yang digunakan sebagai ukuran tunggal belum mencerminkan pertimbangan risiko yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, analisis sering mengakomodasikan besarnya risiko dalam ukuran-ukuran lain seperti variasi, range, atau koefisien variasi yang secara umum dianggap sebagai penyebab profit atau ongkos yang ditanggung. Ukuran-ukuran di atas harus dihitung dengan mempertimbangkan nilai uang dari waktu. Ekspektasi akan memberikan suatu contoh soal. Bisa dilihat tabel 7.3 tentang perhitungan ongkos-ongkos tahunan untuk contoh titik 2. Nah, di tabel terlihat ada 3 alternatif, yaitu alternatif A, B, dan C. Nah, dari ketiga alternatif itu ada 3 bagian lagi, yaitu ongkos operasional tahunan, ekspektasi ongkos kerusakan tahunan, dan ekspektasi ongkos total tahunan. Nah, solusinya
Ekspektasi ongkos kerusakan bila kerusakan terjadi adalah E sama dengan ongkos kerusakan yaitu 0,4 kali 5 juta plus 0,6 kali 11 juta sama dengan 8,6 juta. Selanjutnya, probabilitas kerusakan pada tahun tertentu dari alternatif A adalah 0,12 sehingga ekspektasi ongkos kerusakan per tahun adalah 8,6 juta kali 0,12 sama dengan 1.032.000. Sedangkan ongkos operasional dari alternatif A tiap tahun adalah 4,5 juta kali 0,2 sama dengan 900.000. Dengan demikian, maka ongkos total tiap tahun untuk alternatif A adalah 1.032.000 plus 900.000 sama dengan 1.932.000. Selengkapnya, perhitungan untuk ketiga alternatif diperlihatkan pada tabel 7.3. Ya, kita lanjut ke yang selanjutnya yaitu tentang representasi variabel investasi dalam distribusi beta. Nah, untuk mendapatkan nilai rata-rata maupun varian dari distribusi beta, maka sifat-sifat distribusi beta dapat digunakan. Distribusi beta misalnya condong ke kiri atau ke kanan, tergantung pada besarnya nilai-nilai parameternya. Untuk menghitung estimasi rata-rata maupun varian, kita perlu mengidentifikasikan terlebih dahulu nilai batas bawah yang disebut dengan estimasi pesimis, nilai modus atau estimasi yang paling mungkin terjadi, dan nilai batas atas yang disebut semi-estimasi. Apabila nilai estimasi pesimis disimpulkan dengan P, nilai estimasi optimis disimpulkan dengan nilai O, dan nilai estimasi modul disimpulkan dengan M, maka nilai harapan dari distribusi beta dapat dinyatakan dengan rumusnya bisa dilihat di bawah. Oke, selanjutnya tentang representasi variabel investasi dengan distribusi normal. Distribusi normal adalah suatu bentuk distribusi yang sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memang banyak sekali realita di dunia ini yang mengikuti distribusi normal. Ciri distribusi normal yang paling mudah diingat adalah bentuk distribusi yang simetris dan menyerupai lonceng dengan garis tengah terletak pada nilai rata-ratanya. Seperti pada gambar 7.2 tentang parameter berkaitan dengan distribusi normal dan penting perannya dalam analisis risiko adalah nilai rata-rata, mean, dan standar deviasinya. Pada analisis investasi, bukan hanya ukuran nilai ekspektasi yang perlu dilihat, namun juga distribusi yang penyebarnya, yang pada distribusi normal bisa kita lihat dari standar deviasinya. Resiko investasi akan lebih besar kalau kita memiliki standar deviasi yang lebih besar untuk nilai rata-rata variabel investasi. Sebagai ilustrasi, misalnya kita sedang mengevaluasi dua buah proposal investasi Tang sama-sama membutuhkan dana investasi sebesar 100 juta. Kedua proposal menjanjikan suatu ekspektasi penghasilan sebesar 150 juta pada akhir tahun keempat, yang mana pada nilai ekspektasi ini dihitung dari suatu distribusi probabilitas penghasilan yang dicapai seperti yang ditunjukkan pada gambar 7.3. Selanjutnya bisa dilihat gambar 7.3 tentang distribusi probabilitas terjadinya keuntungan dari proposal A dan proposal B. Nah, apabila kita hanya dapat melihat ukuran nilai ekspektasi dari kedua proposal, maka kita akan mengatakan bahwa kedua proposal tersebut sama baiknya. Namun, dengan melihat grafik tersebut, jelas bagi kita bahwa proposal A dan akan menanggung risiko yang jauh lebih besar dari proposal B. Dengan mengetahui bahwa ekspektasi keuntungannya sama dan resikonya lebih tinggi B, maka tentu sebaiknya dipilih adalah proposal A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bangki Sahrindi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Akmal Hidayatullah di bab 7, yaitu 7.4 pendekatan simulasi untuk pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan risiko. Kompleksitas pada pengukuran performansi ekonomi akan muncul dari interaksi variabel seperti umur proyek, tingkat suku bunga, aliran kas, dan sebagainya. Masing-masing variabel tersebut mungkin berdistribusi tertentu yang sulit dikomodasikan bila perhitungan dilakukan dengan metode analisis. Sebagai contoh,
bila sebuah usulan investasi diketahui memiliki data berikut. Yang pertama, investasi awal berjumlah 500 juta rupiah. Yang kedua, pendapatan bersih per tahun berdistribusikan normal dengan rata-rata 72 juta dan perbedaan 25 juta. Ya. Umur investasi berdistribusikan uniform diskret antara 5 sampai 10 tahun. Nah, yang keempat, tingkat suku bunga berdistribusi normal dengan rata-rata 12% dan perbedaannya yaitu 1,5%. Maka akan sangat sulit melakukan nilai ekspektasi net present value dari usulan investasi di atas. Cara yang paling mungkin untuk mengakomodasikan informasi di atas adalah simulasi, yang sering disebut juga sebagai pendekatan Monte Carlo. Ya, dengan perkembangan komputer sebagai sarana komputasi, pendekatan simulasi menjadi mudah dan efisien karena perhitungan-perhitungan yang volumenya besar bisa dilakukan dengan cepat. Simulasi biasanya dimulai dengan pengumpulan data-data yang akan dipertimbangkan seperti besarnya investasi awal, pendapatan tahunan, pengeluaran tahunan, nilai sisa, umur proyek dan tingkat tertentu. Data-data di atas akan dipakai dasar dalam melakukan eksperimen. Eksperimen dilakukan dengan membangkitkan bilangan random uniform (0,1) yang kemudian ditransformasikan menjadi variabel yang Baik, selanjutnya bisa kita lihat contoh soal 7.7. Nah, di sini dicontohkan sebuah rencana investasi diusulkan oleh tim pengembangan proyek pembangunan pabrik baru berteknologi tinggi untuk memproduksi kapal penangkap ikan. Nah, banyak variabel yang tidak diketahui dengan pasti, namun untuk menyederhanakan persoalan, data-data investasi dianggap diketahui sebagai berikut. Pertama, investasi awal berdistribusi uniform dengan batas 100 miliar rupiah sampai 120 miliar rupiah. Nah, yang kedua, pendapatan neto tahunan berdistribusi diskret sebagai berikut. Nah, A, 25 miliar rupiah dengan probabilitas 0,2. B, 30 miliar rupiah dengan probabilitas 0,5. C, 40 miliar rupiah dengan probabilitas 0,3. Nah, terus yang ketiga, nilai sisa dengan dianggap pasti berjumlah 15 miliar rupiah. Nah, terus yang keempat, umur proyek dianggap pasti 6 tahun. Nah, yang keenam, tingkat suku bunga dianggap pasti 12% per tahun. Dengan data-data di atas, tentukan apakah usulan investasi tersebut layak diterima atau diterima. Nah, untuk persoalan ini contoh soalnya kita harus menggunakan metode simulasi. Solusinya, untuk melakukan simulasi pada persoalan di atas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada dua distribusi probabilitas yang terlibat dalam permasalahan ini, yaitu distribusi probabilitas investasi awal dan distribusi probabilitas pendapatan beto tahunan. Oleh karena itu dibutuhkan dua deret bilangan random. Pada tabel 7.8, kedua urutan bilangan ini diperlihatkan pada kolom BR1 dan BR2. Bilangan random bisa diperoleh dengan berbagai cara, antara lain dengan membaca tabel bilangan random yang tersedia berbagai literatur, dari komputer, dari kalkulator, atau dengan cara-cara lain. Nah, keacakan dari bilangan-bilangan ini harus terjamin. Nah, bisa dilihat dari tabel 7.8, yaitu simulasi data berdistribusi probabilitas untuk contoh 7.7. Nah, yang kedua, besarnya investasi awal ditentukan dengan bilangan random BR1. Nah, karena investasi awal berdistribusikan uniform 100 miliar sampai 120 miliar, maka digunakan rumus konversi dari bilangan random BR1. Secara umum, konversi dari bilangan random uniform 0,1 ke bilangan random uniform A, B bisa dilakukan dengan rumus konversi X sama dengan A plus (B) min A (RB), di mana X sama dengan bilangan random uniform A, B yang dicari.
A sama dengan batas bawah bilangan random U dalam kurung A, B. B. Batas atas bilangan random U dalam kurung A, B. Rn sama dengan bilangan random U 0,1 yang muncul. Mungkin maksudnya bukan Rn, RB. Pada persoalan ini, A sama dengan 100 miliar, B sama dengan 120 miliar, sehingga rumus konversinya bisa dibuat secara spesifik sebagai berikut. Nah, X sama dengan 100, nah kita lihat 100 yaitu nilai A plus 20 BR1. Nah, dengan X sama dengan ongkos investasi dalam miliar rupiah. Perhitungan ini dilakukan setiap eksperimen. Pada eksperimen pertama misalnya BR1 sama dengan 0,778 sehingga X sama dengan 100 plus 20 dalam kurung 0,778 dalam kurung sama dengan 116 miliar. Nah, dengan cara yang sama, pendapatan tahunan juga ditentukan, hanya saja dalam persoalan ini pendapatan tahunan tidak berdistribusikan uniform, tetapi berdistribusikan diskrit dengan probabilitas 0,2, 0,5, dan 0,3 untuk nilai pendapatan tahunan, yaitu masing-masing 25,30 dan 40 miliar. Untuk melakukan konversi dari BR2 ke pendapatan tahunan digunakan konsep inverse. Langkah pertama adalah membuat fungsi kumulatif dan distribusi di atas seperti pada gambar 7.5 di atas. Nah, apabila BR2 jatuh antara 0 sampai 0,2, maka pendapatan neto tahunan dari investasi tersebut adalah 25 miliar. Nah, demikian halnya bisa BR2 0,7 sampai 1,0 pendapatan neto tahunan menjadi 40 miliar. Nah, pada eksperimen pertama misalnya nilai BR2 sama dengan 0,672 sehingga pendapatan neto tahunannya adalah 30 miliar rupiah. Nah, bisa dilihat pada gambar 7.5. Ini. Nah, ini gambar 7.5 itu konsep investasi untuk mendapatkan nilai variabel random pada distribusi diskrit. Nah, untuk cara keempat, nilai yang kedua yaitu kriteria maksimax atau maksimum. Kriteria ini memiliki sifat yang berlawanan dengan kedua kriteria di atas, yaitu maksimin dan minimax. Nah, kriteria maksimax berdasarkan pada pandangan yang optimis, di mana pengambil keputusan akan memilih alternatif yang menjanjikan perolehan keuntungan maksimum yang paling besar. Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa di sini pengambil keputusan akan mencatat keuntungan maksimum dari setiap alternatif. Nah, kemudian alternatif yang keuntungannya paling besar akan dipilih. Nah, contoh 7.9. Dengan menggunakan kriteria maksimax, tentukanlah alternatif yang terbaik. Nah, yang terbaik. Solusi. Dengan melihat tabel 7.10, dapat diketahui bahwa nilai maksimum alternatif A adalah berjumlah 55 juta rupiah. Alternatif B adalah 50 juta rupiah. Dan alternatif C adalah 20 juta rupiah. Dengan demikian yang dipilih adalah alternatif A. Kenapa alternatif A? Karena alternatif A lebih besar dibandingkan alternatif B maupun alternatif C. Selanjutnya yaitu yang ketiga, kriteria Laplace. Nah, kriteria ini biasanya dipakai bila pengambil keputusan tidak mengetahui sama sekali probabilitas terjadinya nilai-nilai yang mungkin sehingga ia akan mengasumsikan bahwa semua nilai itu bisa terjadi dengan probabilitas yang sama. Dengan situasi ini, maka pengambil keputusan akan memilih alternatif yang memiliki rata yang besar dan nilai-nilai yang mungkin terjadi. Nah, contoh 7.10. Nah, pilihlah alternatif terbaik pada contoh 7.8 dengan menggunakan kriteria Laplace. Nah, tadi kita tidak bahas contoh 7.8. Nah, karena ada contoh di